Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sri Cishyantini dari kelas Hachimitsu. Sekarang saya ingin menerangkan tentang Bunkei yang telah kemarin saya pelajari pada tanggal 21 November 2025. Untuk yang pertama, di sini ada kata tanya, ka. Di sini ada berbagai macam kata tanya, yaitu ada dore, yang mana, dono menggunakan kata benda, yaitu yang mana, doko di mana, dare siapa, docira di mana atau yang mana secara sopan. Lalu ada ikura berapa, nan atau nani yang artinya apa, itsu kapan, donna menggunakan kata benda yang bagaimana. Lalu selanjutnya di sini ada kata tanya deska, namun desnya dihilangkan, yaitu untuk mengkata bendakan kata kerja. Yaitu seperti di sini, kata benda nananika. Di sini kata bendanya berarti suatu. Untuk contohnya ada sebagai berikut, yaitu dareka yang artinya suatu siapa atau seseorang siapa. Lalu dokoka yang artinya suatu tempat atau suatu tempat di mana. Lalu do omoimasu yang artinya bagaimana atau berpikir bagaimana. Lalu ada doshimashita bisa menggunakan shite atau shita yang artinya kenapa. Lalu di sini juga ada nande yang artinya kenapa. D di sini berupa teke nomor 2, yaitu dengan. Jadi bisa juga diartikan dengan apa. Lalu selanjutnya di sini ada itsuka, yaitu suatu saat atau suatu saat kapan. Nanika atau nanka yang berarti sesuatu atau sesuatu apa. Selanjutnya di sini juga ada kata tunjuk. Ini, itu jauh, yaitu kore, sore, are. Lalu disertakan partikel wa setelahnya. Untuk kata tanyanya menggunakan dore desu ka yang artinya yang mana. Lalu di sini juga ada kono, sono, ano. Tapi di sini diikuti kata benda, kemudian baru partikel wa. Untuk kata tanyanya yaitu dono, kata benda, lalu desu ka. Artinya juga sama-sama yang mana. Untuk contohnya di sini ada kore wa watashi no kuruma desu, yang artinya ini adalah mobil punya saya. Lalu ada kono kuruma wa watashi no desu, yang artinya mobil itu adalah punya saya. Lalu selanjutnya ada bentuk sopan cira dan atau ko. Cira di sini adalah digunakan untuk kore, sore, are. Kore berubah menjadi kocira yang artinya sini. Sore berubah menjadi socira yang artinya situ. Dan are berubah menjadi acira yang artinya sana. Untuk kata tanyanya menggunakan docira desu ka yang artinya yang mana. Lalu untuk kono sono ano berubah menjadi koko yang artinya di sini. Sedangkan sono berubah menjadi soko yang artinya di situ, dan ano berubah menjadi asoko yang artinya di sana. Koko soko ini diikuti dengan kata benda setelahnya. Ini juga bisa berupa kata benda atau tempat ya. Untuk kata tanyanya menggunakan doko desu ka yang artinya di mana. Selain bentuk sopan, ada juga bentuk agak kasar. Aci digunakan untuk kore sore are, kono sono ano, koko soko asoko. Nah, untuk kore, kono, dan koko berubah menjadi kochi. Dan untuk sore, sono, soko
berubah menjadi sochi. Dan untuk are, ano, asoko berubah menjadi achi. Terus selanjutnya di sini ada kata tanya yang mana. Itu ada dua, bisa menggunakan dore atau dochi. Dore bisa digunakan untuk dua atau lebih dari kata benda. Sedangkan dochi hanya maksimal 2, tidak kurang dan tidak lebih. Contohnya seperti di sini. Ada 3 tas. Mei-san no kabang wa dore desu ka? Yang artinya tas milik saudara Mei yang mana? Berarti kita tinggal memilih tas punya saudara Mei itu yang mana di antara dari ketiganya. Lalu untuk contoh selanjutnya ada manga to anime dochira ga suki desu ka? Yang artinya manga atau anime suka yang mana? Untuk selanjutnya di sini ada teiru aidani yang artinya selama sedang. Teiru di sini merupakan perubahan dari teimas menjadi bentuk chisoke yaitu teiru ditambahkan aidani. Contohnya, kaimono shite iru aidani watashi wa takusang mono o torimashita, yang artinya selama sedang berbelanja saya mengambil banyak barang. Oh ya, di sini juga ada kata tunjuk tempat di. Seperti yang kita tahu, kata tunjuk tempat di mempunyai 2 partikel, yaitu de dan ni. Untuk penggunaan de sendiri adalah sebagai berikut. D, kata benda, partikel O, lalu kata kerja aktif. Sedangkan untuk penggunaan ni adalah ni, kata benda, partikel ga, kata kerja pasif atau kata sifat. Ini sebenarnya untuk D, O, ni, ga ini sebenarnya boleh dibalik-balik ya, asalkan tetap berdampingan. Contohnya, koen de sashin o torimasu, yang artinya mengambil foto di taman. Lalu ada contoh kitchen ni mizu ga arimasu, yang artinya ada air di dapur. Nah, selanjutnya ada atau wa atau de, yang artinya nanti, kemudian, atau lalu. Atau juga di sini mempunyai agak 4 perubahan. Seperti misalnya menggunakan bentuk takei atau kata benda no atau yang artinya setelah. Lalu di sini juga ada atau menggunakan satuan takaran lama waktu yang artinya lagi atau sisa atau tinggal. Contohnya atau ichimai chiketo ga arimasu, yang artinya tinggal 1 tiket lagi. Lalu kemudian di sini ada mata, menggunakan satuan takaran lama waktu. Bisa juga menggunakan kata kerja atau keterangan. Artinya sama-sama lagi namun secara berulang. Contohnya, mata ame ga futte imashita, yang artinya hujannya turun lagi. Kemudian di sini juga ada mo, menggunakan satuan takaran lama waktu, artinya lagi namun secara bebas. Selanjutnya ada kata kerja atau keterangan. Di sini artinya sudah. Untuk contoh kita ambil yang sudah saja. Seperti mou mimashita, yang artinya sudah melihatnya. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada koto ga arimasu, yang artinya pernah, secara lampau atau sudah terlewat. Contohnya, yama e nobotta koto ga arimasu, yang artinya saya pernah naik gunung. Lalu ada bentuk jiso ru koto ga arimasu secara positif, yang artinya terkadang atau kadang-kadang. Contohnya, yoru osoku made okiru koto ga arimasu, yang artinya kadang saya bergadang. Lalu di sini ada bentuk negatif menggunakan nai,
nai koto ga arimasu, yang artinya terkadang tidak. Contohnya, asa gohan o tabeta. Contohnya, asa gohan o tabenai koto ga arimasu, yang artinya kadang saya tidak sarapan. Lalu kemudian ada tai koto ga arimasu, yang artinya ada hal yang ingin. Contohnya, yaritai koto ga arimasu, yang artinya ada hal yang ingin saya lakukan. Untuk yang selanjutnya di sini ada partikel wa, ni, o, dan ga, yang artinya nya. Partikel ini hanya bisa bertemu dengan kata benda. Contoh untuk kata bendanya adalah kata sifat atau kata kerja yang sudah diubah menjadi kata benda. Untuk kata kerja di sini, kata kerja mas dirubah menjadi futsu. Futsu jisokei, takei, naikei, dan tai. Untuk kata sifatnya di sini i dan na tetap ya tidak berubah. Lalu ditambahkan dengan koto atau no, yang artinya perihal atau hal. Contohnya, benkyou suru koto ga nigate desu, yang artinya belajar adalah hal yang sulit. Lalu di sini ada partikel ni yang artinya pada atau kepada. Contoh, Nihongo ni kyoumi ga arimasu, yang artinya saya tertarik kepada bahasa Jepang. Lalu selanjutnya ada ni nite imasu, yang artinya mirip atau serupa atau menyerupai. Contohnya, anata wa tomodachi ni nite imasu, yang artinya kamu mirip teman saya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada toki, yang artinya ketika. Toki di sini memiliki banyak bentuk. Untuk yang pertama ada bentuk futsukei, ru, toki, yaitu artinya ketika, sedang, atau saat akan. Contohnya di sini dekakeru toki kasa o mochimasu, yang artinya ketika akan pergi membawa payung. Lalu yang kedua ada menggunakan takei, toki, yang artinya ketika sudah atau setelah. Contohnya di sini, uchi ni kaeta toki terebi o tsukemashita, yang artinya ketika sudah pulang ke rumah menyalakan TV. Untuk yang selanjutnya di sini toki ada menggunakan kata sifat i, yaitu artinya ketika. Contoh, samui toki koto o kimasu, yang artinya ketika dingin memakai mantel. Lalu ada juga menggunakan kata sifat na toki, yang artinya ketika. Contoh, hima na toki anime o mimasu, yang artinya ketika senggang menonton anime. Lalu ada menggunakan kata benda no toki, yang artinya ketika. Contoh, yasumi no toki ryoko shimasu, yang artinya ketika libur berjalan-jalan. Baiklah, kita masuk ke bunkai selanjutnya. Di sini ada kalau, i, yang artinya sebaiknya atau lebih baik atau boleh, bisa untuk izin. Kalau di sini bisa menggunakan tara, nara, to, ba, atau teke. Untuk yang pertama di sini ada nani to ii desu, yang artinya sebaiknya atau akan bagus kalau. Contohnya, shizuka ni suru to ii desu, yang artinya sebaiknya tenang. Lalu berikutnya di sini ada nani kalau menggunakan tara positif, yang artinya membolehkan. Contoh, hima dattara asondemo ii desu, yang artinya kalau senggang boleh main. Lalu selanjutnya yang ketiga ada temo ii desu,
yang artinya boleh untuk izin. Contoh, koko de mate mo ii desu, yang artinya boleh menunggu di sini. Untuk yang keempat, di sini ada menggunakan take ta hoga ii desu, yang artinya sebaiknya atau lebih baik. Contohnya, motto yasunda hoga ii desu, yang artinya sebaiknya istirahat lebih banyak. Untuk yang kelima, ada bentuk jiso no ga i, yang artinya sebaiknya. Untuk contohnya di sini ada neru no ga ii desu, yang artinya sebaiknya tidur. Lalu yang keenam, di sini ada kata benda ga ii desu, yaitu untuk pilihan lebih baik atau sebaiknya. Contohnya, mizu ga ii desu, yang artinya sebaiknya pilih air. Lalu ada kata benda no ho ga ii, yaitu sebaiknya atau lebih baik untuk memilih. Contoh, jiso no ho ga ii desu, yang artinya lebih baik kamus. Kalau tadi ada kalau ii desu, sekarang ada kalau tanoshi, yang artinya lebih menyenangkan. Untuk yang pertama menggunakan take hoga tanoshi, yang artinya lebih menyenangkan kalau sudah. Contoh, hayaku itta hoga tanoshi, yang artinya lebih menyenangkan kalau pergi lebih awal. Selanjutnya ada menggunakan jisoke no ga tanoshi, yang artinya itu menyenangkan. Contohnya, ryori suru no ga tanoshi, yang artinya masak itu menyenangkan. Lalu ada nani-nani kata benda ga tanoshi, yang artinya juga sama-sama itu menyenangkan. Contohnya, gemu ga tanoshi, yang artinya game itu menyenangkan. Lalu untuk yang terakhir di sini ada kata benda no hoga tanoshi, yang artinya lebih menyenangkan. Contoh, eiga yori dorama no hoga tanoshi. Ini seperti untuk membandingkan dua kata benda. Artinya adalah drama lebih menyenangkan daripada film. Baiklah, minasang, segini saja dari saya. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.